A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiq ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama dan menghafal bersama percakapan bahasa Arab dengan tema tawabi. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan murojaah sejenak tentang beberapa materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Murojaah kita pada kesempatan kali ini adalah membaca bersama percakapan tawabi yang sudah kita hafal pada pertemuan yang lalu. Ma hadhihi tawabi suriyah, wa ma hadhihi tawabi sudaniyah. Uridu hadha at-taba at-tufaha wa mauza. Tufaha wa mauza? La, syukran. Hadha kathir. Murajaah berikutnya adalah murajaah mufradat. Udkhul, masuk, la. Ukhruj, keluar, la. Uktub, tulislah. Imsah, hapuslah. Iqra, bacalah. Is'al, tanyalah. Ajib, jawablah. Isyrah, jelaskanlah. Baitun, rumah. Wasi'un, luas. Hurfatun, kamar. Nadhifun, bersih. Madbakhun, dapur. Sirajun, lampu. Bilatun, lantai. Jidarun, tembok. Ja'a, datang. Raja'a, pulang. Rakiba, naik. Nazala, turun. Dhahaba, pergi. Darasa, belajar. Hafidha, menghafal. Sami'a, mendengar. Itulah murajaah kita pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke latihan, yaitu a'id. A'id itu artinya adalah ulangilah. Jadi kita akan melihat beberapa materi yang mana materi ini fokus pada poin muzakkar dan muannats, yaitu fokus pada bentuk susunan tersebut digunakan untuk muzakkar atau untuk muannats, untuk bentuk laki-laki ataukah untuk bentuk perempuan. Apa yang perlu diperhatikan pada latihan tersebut? Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata tunjuk atau dalam istilah bahasa Arabnya dengan istilah isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah ini. Ini dalam bahasa Arabnya itu ada dua. Apabila bentuknya muzakkar untuk laki-laki maka menggunakan hadza. Sementara apabila bentuknya perempuan maka menggunakan hadhihi. Berikutnya, latihan pada kesempatan kali ini yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan ta marbutah pada kata muannats. Jadi apabila kata yang mudzakkar itu tidak ada ta marbutahnya, maka ketika muannats ditambah dengan ta marbutah sebagai bentuk pembeda antara muzakkar dan muannats, sebagai pembeda antara bentuk laki-laki dan perempuan. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim mufrad dan ada yang namanya isim jamak. Isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan arti satu. Jadi bendanya satu. Seperti kemarin kalimat toba. Toba itu artinya perangko, namun perangkonya cuman satu. Namun juga di dalam bahasa Arab ada istilah kata jamak. Kata yang menunjukkan arti banyak. Kalau tadi satu perangko bahasa Arabnya adalah toba, maka bentuk jamaknya adalah tawabi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika kalian membuat susunan dengan
kata mufrad yang tidak ada ta marbutohnya, maka menggunakan hadza. Hadza. Namun jika yang disebutkan itu adalah kata jamak, seperti kalimat tawabi, maka menggunakan hadhihi. Sekali lagi, apabila menggunakan kata jamak atau kata yang menunjukkan arti banyak, maka menggunakan hadhihi. Bisa difahami semuanya? Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara kita menggunakan hadza dan hadhihi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui bahwa ini bentuknya mudzakkar dan muannas adalah kalian lihat ada ta marbutohnya ataukah tidak. Dan yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apabila bentuknya mufrad atau memiliki arti satu dan bentuk laki-laki, maka menggunakan hadza. Namun apabila bentuknya mufrad tetapi dia ada ta marbutohnya, maka menggunakan hadhihi. Kemudian yang terakhir, apabila bentuk katanya itu jamak, ya, menunjukkan arti banyak, maka tidak menggunakan hadza, melainkan menggunakan hadhihi. Coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Hadza Abdullah. Hadza Abdullah. Abdullah adalah seorang laki-laki, maka menggunakan hadza. Hadza Abdullah. Ini adalah Abdullah. Yang kedua, hadhihi Samirah. Hadhihi Samirah. Karena Samirah itu adalah nama untuk seorang perempuan, maka bukan menggunakan hadza, melainkan menggunakan hadhihi. Berikutnya, coba kalian perhatikan. Hadza tilmidun jadidun. Ini siswa baru. Hadza tilmidun jadidun. Ini siswa baru. Menggunakan hadza karena kata yang disebutkan adalah tilmidun, yaitu murid laki-laki atau siswa. Sementara coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Hadhihi tilmizatun jadidatun. Hadhihi tilmizatun jadidatun. Ini adalah siswi baru. Tilmizatun bentuk muannats, bentuk perempuan, maka bukan menggunakan hadza tetapi menggunakan hadhihi. Kemudian kalau tadi menggunakan kalimat jadidun, yang pertama tadi menggunakan kalimat jadidun karena untuk mudzakkar, untuk laki-laki, sementara yang di bagian bawah ini menggunakan ta marbuto jadidatun ditambah dengan ta marbuto karena untuk jenis perempuan atau muannats. Kita coba ulangi lagi. Hadza Abdullah. Hadhihi Samirah. Hadza tilmidun jadidun. Hadhihi tilmizatun jadidatun. Bisa difahami? Kalau bisa difahami, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Coba kalian perhatikan. Uridu hadza taba. Uridu hadza taba. Saya menginginkan perangko ini. Kalimat taba adalah bentuknya mudzakkar, maka menggunakan hadza. Uridu hadza taba. Sementara coba kalian lihat kalimat berikutnya. Uridu hadhihi tufahah. Uridu hadhihi tufahah. Saya menginginkan apel ini. Kalimat tufaha di belakangnya ada ta marbutohnya dan itu menunjukkan bahwa kata tersebut bentuknya muannats atau perempuan, maka kita menggunakan hadhihi. Uridu hadhihi tufaha. Berikutnya, coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Uridu hadhihi tawabi. Uridu hadhihi tawabi.
saya menginginkan perangko-perangko ini. Meskipun kalimat tawabi di belakangnya tidak ada tak marbutohnya, namun dia tetap menggunakan hadhihi karena kalimat tawabi bentuknya jamak. Dan apabila kata yang ditunjuk itu adalah kata jamak, maka dihukumi mu'annas atau perempuan. Oleh karenanya menggunakan hadhihi. Meskipun di situ tidak ada tak marbutohnya pada kalimat tawabi. Coba kalian perhatikan kalimat selanjutnya. Uridu hadzal jaras. Uridu hadzal jaras. Saya menginginkan bel ini. Bel atau lonceng. Saya menginginkan lonceng ini. Saya menginginkan bel ini. Kalimat al-jaras bentuknya mudzakkar, maka dia menggunakan hadza dan dia bentuknya mufrad. Memiliki arti satu, bukan jamak. Bukan memiliki arti banyak. Coba kita ulangi lagi dan kalian perhatikan. Uridu hadza taba. Uridu hadhihi tufaha, uridu hadhihi tawabi, uridu hadzal jaras. Berikutnya, coba kalian perhatikan. Hadza taba at-tunisi. Hadza taba at-tunisi. Ambillah perangko Tunisia ini. Ambillah perangko Tunisia ini. Kalimat toba bentuknya mudzakkar, maka menggunakan hadza. Oleh karenanya kalimat Tunisi juga tidak diberi tak marbutoh di bagian belakangnya karena kalimat toba mengikuti kalimat toba. Karena tobanya mudzakkar, maka tunisnya juga tidak usah diberi tak marbutoh di bagian belakangnya. Ambillah perangko Tunisia ini. Hadza toba at-tunisi. Coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Hadhihi tufaha al-lubnaniyah. Hadhihi tufaha al-lubnaniyah. Ambillah apel Libanon ini. Ambillah apel Libanon ini. Kalimat tufaha bentuknya mu'annas karena ada tak marbutoh di bagian akhirnya, oleh karenanya menggunakan kata hadhihi. Begitu pula kalimat lubnaniyah di bagian akhirnya diberi tak marbutoh karena mengikuti kalimat tufaha. Karena tufahanya mu'annas, maka kalimat yang setelahnya juga dirubah menjadi bentuk mu'annas. Bukan lubnani, tetapi ada taknya di belakangnya menjadi lubnaniyah. Hadhihi tufaha lubnaniyah. Bisa difahami semuanya? Coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Hadhihi tawabi as-Suudiyah. Ambillah perangko-perangko Saudi Arabia ini. Hadhihi tawabi as-Suudiyah. Meskipun kalimat tawabi tidak ada tak marbutohnya, tetap ia menggunakan hadhihi karena kalimat tawabi bentuknya adalah kata jamak yang menunjukkan arti banyak. Apabila kata yang ditunjuk itu adalah kata yang menunjukkan arti banyak, maka dihukumi mu'annas, dihukumi perempuan hadhihi. Dan kalimat yang setelahnya as-Suudiyah itu juga mengikut pada kata yang sebelumnya. Karena tawabi dihukumi mu'annas, maka Suudiyahnya pun dirubah menjadi ada tak marbutohnya. Tidak boleh kita mengatakan as-Suudi, tidak boleh. Harus ada taknya as-Suudiyah. Bisa difahami? Dan yang terakhir, kalimat yang terakhir, coba kalian perhatikan. Hadhil mauza as-Sumaliyah. Hadhil mauza as-Sumaliyah. Ambillah pisang Somalia ini. Ambillah pisang Somalia ini. Kalimat al-mauza bentuknya mu'annas, maka menggunakan hadhihi. Dan karena kalimat al-mauza bentuknya mu'annas, maka kalimatnya yang setelahnya menjadi as-Sumaliyah. Tidak boleh as-Sumali. Karena
As-Sumali untuk mudzakkar, sementara As-Sumalia untuk muannats. Bisa difahami? Coba kita ulangi lagi. Hadza taba at-Tunisi. Hadhihi tufaha al-Lubnaniyah. Hadhihi tawabi as-Suudiyah. Dan yang terakhir, hadhil mauza as-Sumaliyah. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Adapun tugas kalian adalah menulis ketiga kelompok kalimat tersebut, ya, beserta terjemahannya sambil kalian memperhatikan bentuk mudzakkar dan muannatsnya supaya kalian benar-benar memahami dengan baik. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.